Semua orang suka dengar cerita orang sukses, tapi jarang yang mau cerita tentang kegagalan. Padahal, di balik nama-nama yang sudah besar nih di dunia bisnis Indonesia, itu ada kisah jatuh bangun yang penuh luka, air mata, perjuangan, ya kan? Nah, dalam scene yang sekarang, ya kita akan lihat kisah nyata dari 3 pengusaha yang pernah gagal, tapi mereka ini pilih bangkit lagi. Yang pertama, ya kita kenal nih almarhum Pak Bob Sadino atau biasa dipanggil Om Bob, pengusaha eksentrik, ya, yang biasa pakai celana pendek tuh, yang sering juga bicaranya blak-blakan. Banyak orang tahu, ya ini suksesnya dengan brand namanya Kemcik, ya. Kemudian supermarket modern di Jakarta. Tapi sedikit yang tahu, awalnya Om Bob ini gagal total, guys. Bisnis pertamanya itu adalah sewa mobil Mercedes. Sayangnya, setelah kecelakaan, bisnis itu hancur dan Om Bob ini jatuh miskin. Om Bob ini sempat kerja serabutan, bahkan jadi buruh bangunan. Dari keterpurukan itu, ya, ia mulai usaha kecil, jualan telur ayam kampung. Banyak banget nih waktu itu, orang itu ngeremehin, ya jualan telur doang. Tapi dari situlah lahir ini, Kemcik Market, ya. Pesannya jelas, nggak ada usaha itu yang terlalu kecil untuk menjadi besar. Kisah yang kedua datang dari Ibu Susi Pujiastuti. Ya, ini putus sekolah di jenjang SMA. Banyak orang nih yang nganggep masa depannya tuh suram. Nggak ada masa depan yang jelas gitu ya. Tapi Bu Susi ini nggak menyerah, guys. Dia tuh mulai dari jualan ikan di Pangandaran, ya kan. Di jalan ini tuh bisnisnya memang sempat naik turun. Bahkan Bu Susi ini pernah ditipu. Tapi Bu Susi tetap bertahan. Lambat laun dia tuh gabung ke bisnis ekspor ikan. Lalu dia dirikan maskapai untuk pengangkutan ekspor ikan tadi, Susi Air, ya kan. Yang lahir karena apa? Kebutuhan logistik daerah terpencil. Dan kini ya namanya ini dikenal bukan hanya sebagai pengusaha. Tapi juga, guys, dia mantan Menteri Kelautan yang berani. Dari Bu Susi kita belajar, kegagalan pendidikan bukanlah akhir, asal punya tekad dan keberanian. Selanjutnya, ada Om William Tanuwijaya, pendiri dari Tokopedia, yang sekarang dibeli oleh TikTok. Lahir dari keluarga sederhana di Pematang Siantar, Sumatera Utara. William kecil merantau ke Jakarta untuk kuliah sambil kerja shift malam. Tahun 2009, dia punya ide bikin marketplace online. Tapi masalahnya, investornya tuh nolak mentah-mentah waktu itu. Kemudian 2 tahun pertama, Tokopedia ini hampir nggak ada pemasukan. Banyak yang bilang idenya mustahil, nggak mungkin katanya. Tapi William ini bertahan. Dia percaya terhadap mimpinya bahwa memudahkan orang Indonesia itu untuk jual beli online. Dan sekarang kita lihat, Tokopedia pernah menjadi satu unicorn besar. Bahkan merger menjadi GoTo dengan Gojek. Dari William Tanuwijaya ini kita bisa belajar, ditolak berkali-kali bukan alasan untuk berhenti. Dari 3 kisah yang berbeda, ya, tapi ada satu benang merahnya. Kita tahu ya, kegagalan itu pasti pahit, tapi justru jadi batu loncatan. Om Bob jatuh miskin, Bu Susi diremehkan, William Tanuwijaya ditolak, tapi mereka semuanya memilih untuk bangkit. Pesannya sederhana. Yang membedakan pengusaha sukses dan gagal bukan seberapa keras mereka jatuh, tapi seberapa kuat mereka untuk bangkit. Kalau hari ini kamu lagi merasa gagal, ingatlah kisah tuh orang-orang tadi tuh yang saya sebutin ya. Ingat kisah mereka. Karena mungkin kegagalanmu itu saat ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang besar. Oke guys, kalau suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Komennya juga jangan lupa. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu nih siapa lagi pengusaha Indonesia yang kisahnya bisa dibagikan. Tulis ya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.